Baik teman-teman, suara oke? Kepelanan apa enggak? Cukup? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman terima kasih sudah menunggu. Kami mohon maaf agak terlambat dari waktu yang direncanakan. Kami sebelumnya dipanggil Pak Seskap juga untuk melaporkan mengenai kesiapan implementasi dari PP Tunas yang sudah kita umumkan untuk esok 28 Maret tahun 2026. Indonesia akan mengimplementasikan PP Tunas. Ini adalah mandat kedaulatan digital yang telah ditetapkan melalui PP ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo tepat 1 tahun yang lalu. Pemerintah telah memberikan masa transisi yang cukup, yaitu selama 1 tahun penuh sejak 28 Maret 2025 bagi para penyelenggara sistem elektronik PSE untuk melakukan pembenahan. Setelah menetapkan peraturan turunan pelaksana PP Tunas, kami juga telah bersurat dan menginstruksikan khususnya kepada 8 platform pertama karena dilakukan secara bertahap. Dan pada tahap implementasi awal ini untuk menyampaikan komitmen dan rencana aksi kepatuhan dari masing-masing platform. Dan malam ini kita akan menyampaikan kepada publik mengenai update kepatuhan platform berdasarkan skala kepatuhan dalam rangka implementasi dari sejumlah platform. Dapat kami sampaikan bahwa pertama, status kepatuhan bersifat dinamis, artinya ini yang akan saya umumkan adalah per malam ini yaitu pukul 21.30. Kita masih menunggu sampai esok tentunya. Untuk saat ini kita perlu memberikan apresiasi kepada platform yang bersikap kooperatif penuh. Teman-teman sekalian, ada 2 platform yang melakukan kooperatif penuh dalam pemenuhan kewajiban kepatuhan, yaitu yang pertama adalah platform X dan platform Bigo Live. Platform X telah mengumumkan perubahan batas usia minimum menjadi 16 tahun, dan ini sudah dilakukan jauh hari, yaitu sejak 17 Maret tahun 2026, yang disampaikan di halaman pusat bantuan. Penyesuaian ini juga telah diselaraskan pada panduan pengguna atau community guidelines mereka, meskipun pada awalnya sempat meminta perpanjangan waktu, namun X kita apresiasi telah memberikan komitmen untuk melakukan identifikasi dan juga penonaktifan akun dimulai dari esok. Kemudian platform kedua dengan sikap kooperatif penuh adalah Bigo Live yang telah melakukan penyesuaian batas usia menjadi 18 plus pada perjanjian pengguna atau user content dan juga kebijakan keamanan privacy policy dan telah mengajukan permohonan pembaruan batasan usia kepada App Store atau toko aplikasi. Jadi untuk Bigo Live tidak hanya di platformnya, tapi kepada App Store juga sudah meminta untuk menaikkan klasifikasi dari 13 menjadi 18 plus, juga sudah melaporkan akan menerapkan sistem moderasi berlapis dengan menggunakan kecerdasan artifisial dan juga verifikasi oleh manusia untuk melihat dan melakukan pengecekan terhadap akun-akun di bawah usia 18. Selain kedua itu, ada kabar cukup baik datang dari 2 platform lainnya yang menunjukkan sikap kooperatif sebagian, yaitu Roblox dan TikTok. Kepada keduanya, kami tetap meminta untuk segera melengkapi kepatuhan agar dapat dilakukan secara menyeluruh. Roblox menyampaikan rencana penyesuaian fitur untuk pengguna di bawah 13 tahun yang hanya bisa bermain secara offline. Jadi akhirnya tidak masuk dalam aturan ini karena ini sifatnya penyampaian kepada tim kami untuk sementara dan masih ongoing bahwa kemungkinan memang di bawah usia tertentu dari online akan di-off-kan. Artinya ya itu juga penyesuaian yang kita berikan apresiasi. Sementara TikTok telah memberikan komitmen untuk melakukan penonaktifan akun pengguna di bawah 16 tahun secara bertahap. Esok mereka akan mengumumkan peta jalan operasional untuk pengguna usia 14-15. Jadi tadi kita sampaikan kepatuhannya kooperatif sebagian, artinya arahnya sudah menuju ke sana, hanya meminta perpanjangan atau sedikit waktu tambahan. Dan ini yang memang kita juga minta agar segera melengkapi kepatuhannya. Teman-teman sekalian,
Dengan demikian, pemerintah menginstruksikan semua platform digital yang berbisnis di Indonesia untuk segera menyelaraskan produk, fitur, dan layanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami kembali tegaskan bahwa tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan dan bahwa setiap entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum yang juga berlaku di Indonesia. Itu mungkin dari kami, teman-teman. Ya. Bu, izin bertanya, Joshua dari RRI. Ya. Terkait dengan platform ini, Bu, kan PP Tunas ini kita juga telah mencontoh dari Australia. Di sana ini sepertinya platform cukup nurut, Bu. Tapi kenapa di Indonesia bisa agak sulit mengikuti aturan ini? Mungkin penegasan dari pemerintah terhadap platform untuk seperti apa, Bu? Untuk menindaklanjuti aturan-aturan tersebut. Apa mungkin yang perlu dikuatkan lagi regulasi-regulasinya terhadap platform agar biar jerah? Ya. Itu aja, Bu. Teman-teman, terima kasih. Tadi sebetulnya ada 2 yang kooperatif penuh, ada 2 yang kooperatif sebagian. Jadi ini kabar baiknya. Namun demikian kita memang melihat ada beberapa yang paling tidak sampai malam ini, kita masih akan melihat esok, teman-teman. Tapi pada intinya kita perlu mengingatkan bahwa anak itu sama berharganya dimanapun. Anak Indonesia tidak berarti lebih kurang berharga dari anak di Australia. Anak-anak di Asia sama berharganya dengan anak-anak di Eropa. Anak-anak dimanapun di dunia dengan suku apapun, bangsa apapun, agama apapun, itu sama nilainya. Karena itu kami meminta platform untuk memberlakukan juga prinsip anak yang juga dipegang penuh, yaitu universalitas dan juga non-diskriminatif. Jadi tidak ada pembedaan bahwa aturan perlindungan anak di negara lain diikuti, tapi di negara lain tidak diikuti. Dan dengar prinsip ini bahwa kami meyakini bahwa besok dan terus kita himbau bagi platform yang belum melakukan kepatuhan penuh untuk memberlakukan kepatuhan penuh dengan dasar itu. Bahwa anak dimanapun di dunia ini perlu diperlakukan sama. Karena nilainya sama berharganya. Izin Bu Livia dari Antara, saya mau nanya soal tadi kan baru ada 4 artinya yang berkoordinasi dengan baik dan masih setengah jalan lah gitu. Sisanya yang 4 lagi Bu, itu akan seperti apa ke depannya kalau misalnya masih belum memenuhi ketentuan aturan ini? Apakah akan ada penutupan akses atau seperti apa? Karena kan itu yang ditakutkan, penutupan akses. Terus kira-kira akan berapa lama Bu ini? Kan ada yang masih minta perpanjangan waktu nih untuk penyesuaian. Itu akan diberi berapa lama dari Komdigi untuk perpanjangan waktu itu? Terima kasih. Jadi dari sisi aturan semua sudah jelas. Baik itu PP 17 tahun 2025, kemudian Permen yang kita keluarkan di awal Maret, kemudian Kepmen. Jadi kita mengikuti aturan yang ada di dalam hukum-hukum yang tadi kami sebutkan. Kami perlu mengingatkan juga bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah penegakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tadi disampaikan pengenaan sanksi. Tentu kita sekali lagi meyakini bahwa para platform tetap akan melakukan kepatuhannya dan kita akan tunggu besok. Cukup ya? Satu lagi? Ya. Mana? Dari Muslihan Bu, Indosiar Bu, SCTV. Bu, kalau tadi melanjutkan dari pertanyaannya kalau nanti ada yang bandel akan ditutup. Ternyata di websitenya, blognya Google, intinya dari YouTube, dia sudah memberikan rilis tidak akan menutup karena dia sudah mempunyai fitur khusus untuk anak yang dikelola oleh orang tuanya atau link family.
Itu bagaimana Bu? Akan ada perpanjangan atau akan nanti Saya ditegur? ulangi kembali bahwa Terima kasih, Bu. pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah penegakan atas aturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan bahwa entitas bisnis apapun yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhinya. Demikian ya teman-teman. Terima kasih. Teman-teman, kita fokus kepada kepatuhan dulu. Terima kasih. Kalau untuk data privasi saya bisa tambahkan sedikit. Justru aturan ini kita lahirkan untuk melindungi data-data privasi anak. Data privasi anak saat ini justru tersebar, berserak di berbagai platform sosial media. Anak-anak belum tahu mana yang data yang perlu tidak ditayangkan. Kita juga menduga dari banyak studi dan juga kasus-kasus hukum di negara lain bahwa data-data anak juga dieksploitasi untuk kepentingan monetisasi. Jadi kalau bicara data-data anak, justru aturan ini untuk mengatur dan melindungi data anak yang saat ini sudah amat sangat tersebar marak. Bahkan kami sudah menyatakan bahwa ada pernyataan jangan-jangan sosmed lebih mengenal anak dari orang tua karena datanya begitu berserak di sosial media. Demikian teman-teman ya, terima kasih.